Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How do you do? I hope our Almighty God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, always take care of you in a goodness and health. And I hope you and your family always in a good place and a good condition. Amin. Okay, my students, before we start our lesson today, let's we pray together. Pray begin. Amin. Baik, anak-anakku sekalian, anak-anakku yang berada di kelas 71 dan juga 72, sebelum masuk ke dalam pembelajaran pertama dalam pelajaran bahasa Inggris kali ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu kepada kalian semua. Perkenalkan, nama saya dengan Ibu Yuni, tepatnya Ibu Yuni Susilowati, dan sering dipanggil di sekolah dengan sebutan Miss Yuni. Di sini saya mengajar pelajaran bahasa Inggris di kelas 7, 8, dan 9. Saya ucapkan selamat datang kepada kalian semua, selamat bergabung di SMP tercinta SMP Tahta Syajar. Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjut untuk mulai belajar di chapter 1 dalam semester 1 dengan judul Good Morning, How are you? Saya ulang, Good morning, how are you? Baik, selanjutnya, nah, kita masuk ke slide yang kedua, di mana di sini adalah slide. Ini sebenarnya tampilan slide yang kemarin sudah dikirimkan ya kepada kalian, di mana tugas yang sebelumnya adalah kalian saya minta untuk menuliskan lirik lagu yang terdapat dalam lagu yang saya sisipkan di PowerPoint ini. Tetapi di kesempatan yang kedua ini saya akan berusaha mengulang untuk materi yang pertama. Karena apa? Di slide yang pertama saya belum memberikan penjelasan kepada kalian. Untuk itu kita akan mulai ya. Hari ini kita akan coba untuk menelaah lebih jauh di chapter 1, yaitu Good morning, how are you? Baik, di slide yang kedua kita diminta untuk mengetahui apa sih sebenarnya tujuan yang ada atau tujuan yang harus dimengerti bahkan dicapai oleh siswa kelas 7 di chapter pertama ini. Nah, di situ saya sudah berikan ya, ada 4 tampilan tentang tujuan atau disebut di situ we will learn about atau we will learn to. Di situ ada 4 poin yang sudah saya jabarkan, ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Tetapi saya akan coba jelaskan kepada kalian satu persatu. Dari nomor 1, identify expression to greet someone. Yang kedua, identify expressions to respond to greetings. Number 3, identify expression to take leave of someone. And the last point is express greeting and leave taking. Nah, maksudnya apa tuh? Oke, saya jelaskan ya satu persatu kepada kalian. Untuk nomor 1, kita diminta, nah, nih, kalau kalian bisa mengamati ya, dari nomor 1 sampai dengan nomor 3 itu ada keywordnya. Untuk kata kuncinya adalah kata identify. Atau dalam bahasa Indonesia, kita artikan dengan kata mengidentifikasi. Kira-kira ada yang tahu apa makna dari mengidentifikasi itu? Mengidentifikasi sama halnya kita diminta untuk berkenalan, mengetahui, kemudian kita bisa menerapkan, kemudian kita bisa mengelompokkan. Nah, setelah kita mengetahui, kita diminta untuk bisa mengekspresikan tuh. Ekspresi ini itu fungsinya kapan ya, atau di mana gitu kita pakai. Nah, maka oleh dari itu kata kunci yang lebih dominan dari ekspresi
mengucapkan salam atau greeting, itu lebih dominan adalah kata identify. Baru di poin yang keempat adalah kata express. Nah, ini diminta lebih ke prakteknya ya, supaya kalian bisa kapan sih we have to say good morning, when we say to good afternoon, until when we should to say good night. Oke ya, dari yang nomor satu itu mengidentifikasi ekspresi-ekspresi atau ungkapan bagaimana untuk menyapa atau memberi salam kepada seseorang. Kemudian nomor dua itu mengidentifikasi beberapa ekspresi atau ungkapan untuk merespon. Beda ya, kalau di nomor satu kita menyapa, kita bilang selamat pagi, good morning. Sedangkan di nomor dua, kita sebagai lawan bicara, ketika ada orang yang bilang selamat pagi atau good morning, kita bilang selamat pagi juga. Atau kita dalam bahasa Inggris, good morning gitu. Good morning Rian, gitu. Good morning Bella, gitu ya. Kemudian, nomor 3, mengidentifikasi ekspresi atau ungkapan untuk mengucapkan salam perpisahan kepada seseorang. Ketika bertemu, berarti ada berpisahan ya. Nah, biasanya kalau yang kita kenal dalam bahasa Inggris itu yang paling simple and very short word itu ada kata bye, goodbye gitu ya. Kemudian di nomor 4 itu mengekspresikan salam dan juga leave taking. Nanti ini bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Misal nih, when you wake up in the morning, you say good morning mom. Ketika kalian pulang dari sekolah, tiba di rumah, good afternoon mom. Kemudian ketika sore kalian mau berangkat ngaji, good evening. Atau malam baru ketemu ayahnya baru pulang kantor, good evening daddy. And the last, ketika kalian mau pergi tidur, mengucapkan salam perpisahan kepada orang tua kalian atau saudara kalian, bahkan teman kalian, bisa bilang good night gitu. Selanjutnya, nah, setelah kita memahami ada 4 tujuan dari chapter 1 ini, kita harus tahu tuh makna greeting itu apa sih. Mungkin udah ya, beberapa anak tahu greeting itu sudah tadi saya sebutkan artinya salam atau sapaan. Tapi di sini saya berikan lagi penjelasannya ya. Nah, saya akan coba bacakan untuk kalian. Greeting is a polite word or sign of welcome or recognition. Greeting itu adalah sebuah bahasa sopan atau tanda pembukaan, tanda penerimaan atau perkenalan. Kalau menurut versi saya seperti itu ya artinya. Tapi kita coba lihat dulu, baca arti dalam bahasa Indonesianya di tabel di bawahnya. Greeting dalam bahasa Indonesia berarti sapaan atau salam dalam bentuk perkataan sopan atau tanda penyambutan atau perkenalan. Sama ya, kata polite itu artinya sopan, kata word itu berupa kata-kata, kemudian sign itu berupa tanda. Jadi nggak cuma kita bilang good morning. Good morning itu tidak cuma untuk selamat datang dan sebagainya, bahkan dengan gesture kita, artinya dengan bahasa tubuh kita membuka tangan, atau ketika nih ada orang yang ketuk pintu, kemudian kita bilang silahkan dengan tangan ibu jari menunjuk itu aja, itu udah artinya greeting, menyapa, artinya memberi sambutan ya, atau memberikan salam perkenalan, atau membuka tangan di sebelah kanan silakan dengan menunjukkan tempat duduk, itu juga termasuk greeting. Jadi sekali lagi saya ulang, greeting atau sapaan itu bisa berupa kata atau bahkan tanda sebagai tanda perkenalan, tanda penerimaan. Paham sampai sini? Oke, kita lanjutkan di slide berikutnya. Di sini saya tampilkan beberapa ekspresi sederhana yang sudah kalian tentunya tahu waktu dulu belajar bahasa Inggris di SD. Ada beberapa ya, dan mungkin beberapa dari kalian sudah menerapkan sapaan ini ke teman, ke saudara, ke orang tua, dan tentunya kalau dulu di SD biasanya sih di dalam kelas ibu guru yang memberikan greeting ini kepada kalian dan kalian juga bisa meresponnya.
Baik, di sini ada sebuah tabel yang terdiri dari bagian kanan dan juga bagian kiri. Di sini saya kelompokkan ya, untuk sapaan dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, sapaan formal atau resmi, kemudian informal atau tidak resmi. Bedanya apa ya? Untuk bagian formal atau tabel yang formal itu biasanya ditujukan untuk orang yang kita hormati. Bisa orang yang lebih tua atau orang yang baru kita kenal. Untuk apa? Untuk menunjukkan rasa kesopanan kita, rasa menghargai kita kepada orang lain, dan juga rasa penerimaan yang diungkapkan dengan tulus. Kemudian informal, kalau informal itu lebih condong ke teman atau sepantaran kita ya, artinya bisa teman satu kelas atau ke anak atau orang yang lebih muda atau orang yang sudah kita kenal dekat gitu. Biasanya kalian yang mana nih di antara formal sama informal, apakah sudah diterapkan semuanya? Nah, untuk kalian yang memang sudah terbiasa atau sudah menggunakan salah satu dari beberapa contoh ini, saya berikan good job untuk kalian. Karena apa? Kalian sudah melaksanakan pembiasaan dalam kehidupan kalian untuk menerapkan beberapa istilah dalam bahasa Inggris. Nah, kira-kira apa aja ya? Mari kita cari tahu dan saya coba akan bacakan untuk kalian. Kita mulai dari bagian yang formal terlebih dahulu. Di sini saya hanya berikan 4 ya. Saya akan berikan 4 tentang contoh sapaan resmi yang biasa kita gunakan di kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, we say good morning, selamat pagi. Kemudian we say good afternoon, selamat siang. Good evening, selamat sore atau selamat petang. Dan yang biasa atau umum sebagai umat muslim kita sapa dengan assalamualaikum. Bisa juga assalamualaikum, good morning everyone, good morning Budi, good morning Daddy. Nah, gitu ya. Terus kira-kira dari 4 ini ada nggak satu hal atau satu kalimat yang biasa kalian tahu tapi kok nggak saya tulis di sini ya? Kira-kira kalimat sapaan apa ya? Ada yang tahu? Oke, mungkin ada yang berpikir kok nggak ditulis ya Miss ya? Yang good night kan itu sering banget diucapkan. Kenapa tidak ditulis dengan bahasa formal dalam kelompok formal? Baik, saya jelaskan di sini ya. Untuk good night atau selamat malam, memang kita di Indonesia mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Tetapi untuk orang-orang barat atau dalam bahasa Inggris, good night itu lebih dominan dipakai nanti ketika leave taking atau salam perpisahan. Sedangkan kalau good morning, good evening, good afternoon atau assalamualaikum itu adalah greeting atau sapaan. Sedangkan untuk good night itu menandakan salam perpisahan, bukan penyambutan ya, tapi perpisahan. Karena apa? Pemakaian good night itu dipakai pas banget ketika kita mau pergi tidur. Artinya apa? Ketika kita nih jam 9 malam belum tidur, belum ngantuk, artinya kita masih bisa chatting, bisa ngobrol atau bisa main, terus kita ketemu orang atau kita nyapa orang, kita bukan lagi mengucapkan good night ya, karena belum waktunya tidur, maka kita tetap mengucapin good evening meskipun sudah jam 9 malam. Tapi kalau kalian nih jam 7 abis isya kalian udah ngantuk, udah gak mau melakukan aktivitas apa lagi, maka untuk mengucapkan salam perpisahan kepada orang tua atau teman kalian baru ngucapin good night gitu. Meskipun baru jam 7 ya. Nah, di sini saya ulangi lagi perbedaannya. Kalau good evening itu bisa selamat malam. Kalau dalam bahasa Inggrisnya bisa selamat sore, bisa selamat malam. Tapi untuk mengucapkan selamat perpisahan di malam hari kita bilangnya good night. Jadi good night dipakai ketika kita mau tidur. Oke. Setelah kita mengetahui ada 4 ya, untuk yang terakhir itu hanya alternatif saja, dimana kita sering pakai yaitu assalamualaikum. Di sini ada 3 contoh, nanti kalian coba baca lagi, kalian pahami lagi, kapan ya kita harus bilang good morning, kapan ya kita harus bilang good afternoon, dan kapan ya kita harus bilang good evening. Nah,
Di sini untuk good morning itu dimulai dari jam 00.00 at midnight. Ketika jam 12 tepat tapi 12 malam atau di bahasa Indonesia 24.00. Nah, itu dimulai dari jam itu, selesai di waktu zuhur di 12.00 di waktu zuhur ya. Nah, kita bilang say good morning. Kemudian kita bilang good afternoon itu dimulai dari 12.01 selesai di sekitar pukul 3 atau pukul 4. Ini masih bisa good afternoon karena matahari masih mentereng ya, istilahnya masih sangat-sangat panas, masih kita bisa bilang selamat siang. Selanjutnya ketika matahari tenggelam sampai dengan malam hari, ketika mau tidur kalian bilang good evening. Baru ketika mau tidur kita bilang good night, gitu ya. Oke, kita pindah ke tabel yang informal atau sapaan yang tidak resmi. Sapaan tidak resmi ditujukan untuk teman seumuran atau orang dekat atau orang yang lebih muda. Oke, ada apa aja di situ? Saya bacakan untuk kalian. Ada hi, ketika kita bilang hi, maka orang yang kita sapa bilangnya hello. Kemudian ada kata hello, ketika kita menyapa seseorang bilang hello, maka jawab dengan hi. Terus nggak boleh ya, kalau hi dijawab hi, boleh, silakan. Tapi kita bisa lebih bervariatif ya di sini ya. Kemudian kalau sudah saling kenal, kita bilang how are you, menanyakan kabar, bagaimana kabarmu. Kalau sudah saling mengenal. Kemudian kalau how's life sama artinya dengan bagaimana kabarmu. Ini juga ditujukan untuk orang yang sudah kita kenal. Kemudian how do you do? How do you do ini sama artinya menanyakan kabar, bagaimana kabarmu? Bagaimana kabar Anda? Tetapi bedanya dengan how are you dan how's life adalah how are you, how's life itu ditujukan untuk orang, saudara, teman yang sudah kita kenal. Sedangkan kalau how do you do itu ditujukan kepada orang yang pertama kali kita kenal. Jadi ketika orang bilang how do you do ke kita, mungkin kita nih bertemu di sekolah baru kenal, kemudian kita bilang how do you do, maka orang yang kita sapa bukan bilang I'm fine, thank you, and you, bukan, tapi mengulang apa yang kita ucapkan. Kita bilang how do you do dibalas dengan how do you do. Paham ya? Untuk how do you do ditujukan untuk orang yang baru kita kenal. Tetapi kalau how are you, how's life, how are you doing, nah ini ditujukan untuk orang yang sudah kita kenal, maka kita jawabnya how are you, I'm fine, thank you, I'm well, thank you, and you, how about you, gitu ya. Sekali lagi saya ulang, untuk formal itu pilihannya bisa pakai good morning, good afternoon, good evening. Kemudian untuk informal ada hi, hello, how are you, how's life, how do you do, how are you doing. Begitu anak-anak. Baik, selanjutnya, nah di sini saya berikan beberapa contoh dialog nih, peragaan dari beberapa gambar yang menunjukkan greeting. Kita coba dari dialog yang pertama ya. Ada orang yang pertama, tuh pakai jas hitam ya, bilang hi, maka orang yang disapa bilang hello. Berarti kalau kita nyapa hello, kamu jawabnya hi, gitu ya. Kemudian di dialog yang kedua menanyakan kabar, hello, bla 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 bla, how are you. Di sini orang yang pertama pakai celana biru nih, hello. Kemudian dia nanya, how are you? Fine, thanks. Kemudian salam perpisahannya, bye. Dijawab lagi, bye. Ini yang paling sederhana. Itu ya. Selanjutnya, dialog yang ketiga. Hello Alex. Hello Alex, good morning. Hi Lisa, good morning. How are you today? I'm fine, thank you. Berarti di sini Alex dan juga Lisa sudah saling berkenalan ya. Artinya sudah tahu sama tahu, sudah kenal sama kenal, karena mereka menyapanya dengan how are you. Tapi kalau Lisa dan juga Alex belum saling kenal, maka how are you diganti dengan how do you do. How do you do? How do you do? Dialog yang selanjutnya, ada gambar
anak laki-laki pakai baju seragam, apakah kamu itu? Bukan ya. Di sini ada contoh seorang siswa yang mungkin lagi mau izin berangkat ke sekolah sama ibunya. Kita coba baca ya. Goodbye mom, goodbye mom, goodbye mom. Bye Edo, take care, see you later. Di sini ada salah ketik ya. Salah ketiknya di mana? Kira-kira ada yang tahu? Kita cari tahu ya, salah ketik atau salah penulisan itu ada di kalimat ibu. Dimana harusnya kata BUY itu kan artinya membeli ya. Kita ganti BYE atau bye karena disapa oleh anaknya goodbye mom, bisa bilang bye Edo, take care, hati-hati, sampai jumpa nanti. Jadi bukan BUY tapi BYE, BYE. Oke. Selanjutnya, nah ini adalah link di mana saya minta kalian untuk menuliskan lirik lagu yang terdapat dalam video ini. Apakah sudah dikirimkan semuanya? Sudah ya, beberapa dari kalian sudah dapat penilaian dari saya dan saya ucapkan terima kasih untuk usahanya dan juga untuk keaktifan kalian dalam pembelajaran saya. Itu nanti bisa kalian ulang ya, nanti di rumah bisa dinyanyikan lagi supaya kalian lebih hafal, dimana nanti kalian juga nggak apa-apa nih dalam rumah kalian iseng-iseng bilang gini ketika pagi, good morning mom atau good morning ibu, campur aja Indonesia Inggris, good morning ayah, good morning adek, good morning kakak, tidak apa-apa. Paling tidak kalian sudah membiasakan diri untuk mencoba yang lain. Artinya ketika kalian dapat ilmu, dapat sesuatu yang baru diterapkan, bagus, karena yang kalian dapat juga hal yang bagus, jadi tidak ada salahnya dan tidak perlu malu. Begitu ya. Baik. Nah, sekian penjelasan dari saya untuk chapter yang pertama, yaitu materi greeting. Untuk yang selanjutnya kita akan belajar leave taking atau parting, untuk ekspresi perpisahan atau pengucapan goodbye atau bye tadi yang lebih sederhana nanti di materi berikutnya. Tetapi nanti setelah kalian selesai menyaksikan tayangan ini, saya berikan kalian tugas dan mohon dikerjakan dengan baik ya. Usaha sendiri, dicoba sendiri, apapun hasilnya kalau usaha sendiri pasti lebih membanggakan. Baik, begitu saja. Demikian dari saya. Terima kasih telah bergabung, terima kasih telah menyaksikan. Semoga untuk kedepannya kalian tetap menjadi siswa yang baik dan insya Allah dijadikan anak yang soleh dan solehah. Amin. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.